الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan barakah ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai, di masjid yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan masjid ini masjid yang penuh dengan keberkahan. Di antara nikmat yang juga patut untuk kita syukuri ma'asyiral muslimin, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita untuk bertemu dengan bulan yang agung, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka ampunannya selebar-lebarnya, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga dan menutup pintu neraka dan syaitan dibelenggu. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan umur. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan, dan ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh kita sia-siakan tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu-waktu yang spesial dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya, di mana di waktu tersebutlah Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga di antara anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah tatkala kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Ini yang terpenting. Bukan hanya sekedar kita bertemu dengan bulan Ramadan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, kalau kita sadari betapa banyak di antara kaum muslimin yang mungkin terhalang dari nikmat ini. Ada di antara kaum muslimin yang terhalang dengan nikmat Ramadan ini dikarenakan ajalnya sudah tiba. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang sudah Allah ambil nyawanya, yang mungkin Ramadan yang lalu adalah Ramadan terakhir bagi mereka, sehingga mereka tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau mereka ingin berangan-angan, tentu mereka berangan-angan agar dikembalikan ke dunia walau hanya waktu yang sebentar. Hanya untuk apa? Untuk memperoleh pahala yang besar dan merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Sebagian kita di antara kaum muslimin terhalang juga dari nikmat daripada bulan Ramadan dengan Allah cabut nikmat sehatnya,
di masa-masa pandemi ini, berapa banyak di antara kaum muslimin yang mungkin tidak bisa berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, yang tidak bisa melaksanakan sholat qiyamul lail bersama jamaah, dikarenakan apa? Mungkin mereka harus isolasi mandiri dan lain sebagainya. Maka kita ketika diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, ini nikmat yang pertama yang harus kita syukuri. Dan di antara bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, adalah hendaklah kita isi bulan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Di antara juga ya yang patut untuk kita syukuri ya, di bulan ini, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyia-nyiakan sedikit pun waktu yang berharga di bulan Ramadan. Karena ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, 30 hari waktu yang sangat cepat. Tidak terasa, baru kemarin kita awal Ramadan, sekarang sudah masuk berapa Ramadan? 4 atau 5 ya. Masya Allah, tidak terasa. Tiba-tiba sudah nanti ya tanggal 29. Tiba-tiba sudah 1 Syawal. Tidak terasa ma'asyiral muslimin. Dan ini waktu berjalan terus. Maka manfaatkan kesempatan emas di bulan Ramadan dengan ketaatan. Ya, sebagian manusia ya, tidak merasa bagaimana bulan Ramadan itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga sebagian kaum muslimin menganggap bulan Ramadan sama saja sudah, seperti bulan-bulan yang lainnya. Dan inilah yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Bagaimana kita menumbuhkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, bulan yang berbeda dengan bulan yang lainnya. Makanya disinilah kita butuh tauladan. Disinilah kita butuh figur yang dapat menyemangati kita bagaimana agar kita bisa semangat dalam mengisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sebagian orang memanfaatkan bulan Ramadan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Sebagian orang sibuk, sebagian ibu-ibu sibuk masak di dapur. Ya, dari pagi sampai sore kerjanya hanya masak. Walaupun itu kebaikan, menyediakan berbuka untuk keluarganya, tapi hendaklah menyediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Sediakan di waktu-waktu kesibukan kita bekerja, ya, untuk meluangkan waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ma'asyiral muslimin, luangkan waktu kita untuk bisa membaca Al-Quran. Maka mari kita nanti lihat bagaimana contoh-contoh yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana mereka tidak menyia-nyiakan sedikit pun waktu di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, maka dalam hal ini perlulah kita mencari tauladan. Kita mencari contoh bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah. Mereka juga sama mencari nafkah, mereka juga sama bekerja. Tapi kalau kita lihat nanti seakan-akan hal itu mustahil dilakukan oleh seorang manusia, tapi ternyata itu berhasil mereka lakukan. Kalau saja para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka bisa melakukannya, minimal kita juga mendekati hal tersebut. Minimal kita juga bisa mengikuti mereka. Kalaulah tidak sempurna, minimal kita tahu ada orang-orang yang mengisi bulan Ramadan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Yang terjadi pertanyaan, kenapa yang harus kita contoh adalah para sahabat? Kenapa yang harus kita ikuti tata cara ibadahnya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum? Tentu jawabannya ma'asyiral muslimin, para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang mengerti betapa berharganya, betapa mulianya keutamaan bulan Ramadan, sehingga mereka betul-betul serius, betul-betul bersungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mari kita lihat saking semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ya untuk beribadah di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya, beliau mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahr Ramadan. Dulu para sahabat, ya, orang-orang terbaik dari umat ini, 6 bulan mereka berdoa kepada Allah sebelum datangnya bulan Ramadan. Agar apa? Agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya, pernahkah kita berdoa
di luar daripada bulan Ramadan sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mungkin kita sudah dekat-dekat baru ingat. Itu pun kalau diingatkan. Kalau nggak diingatkan sudah lupa. Padahal ma'asyiral muslimin, berdoa kepada Allah ini adalah senjatanya seorang muslim. Ya, kita minta kepada Allah di setiap waktu kita agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, karena memang ini nikmat yang sangat luar biasa. Yang kita tidak tahu apakah akan bertemu kembali atau tidak dengan Ramadan berikutnya. Bahkan bukan hanya 6 bulan mereka berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, thumma yad'unallaha sittata ashhur an yataqabbala minhum. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal kebaikan yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Kenapa mereka berdoa? Meminta kepada Allah agar diterima amalan mereka karena mereka khawatir ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan kita dengan mereka para sahabat. Pernahkah kita habis sholat tarawih, kita tanyakan pada diri kita, kira-kira tadi sholat saya diterima atau tidak oleh Allah? Pernahkah kita ketika selesai ya, berbuka puasa, kita minum, kemudian kita ingat, apakah Allah akan menerima ibadah yang saya lakukan, puasa yang saya tadi lakukan? Para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang sangat khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mereka berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya agar Allah menerima puasa mereka. Dan ini yang kita mungkin lupakan dalam diri kita. Kita tidak khawatir, kita merasa amal kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka orang-orang yang khawatir, takut ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disebutkan ya dalam banyak riwayat tentang kekhawatiran para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana mereka khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan mensifati sifatnya para sahabat. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Allah Subhanahu wa taala katakan dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Allah katakan para sahabat itu betul-betul menyempurnakan ibadah mereka. Wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka khawatir diterima atau tidak amalannya. Padahal mereka adalah orang-orang terbaik, orang-orang yang langsung belajar di majlisnya Nabi, orang-orang yang langsung mengambil ilmu kepada Nabi, tapi mereka khawatir ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Setiap kita selesai ibadah kita khawatir apakah ibadah kita diterima atau tidak, sehingga memunculkan apa? Sikap semangat untuk menyempurnakan ibadah. Ya, dan ini sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim, khawatir diterima atau tidak amalan kita. Ya, dan kita hendaklah betul-betul memastikan bahwasannya syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba adalah 2. Yang pertama adalah harus ikhlas karena Allah. Maka kita koreksi setiap hari apakah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ikhlas karena Allah atau tidak. Dan yang kedua harus sesuai dengan petunjuk, dengan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhlas saja tidak tidak cukup, tapi harus kita iringi dengan ibadah yang sesuai dengan petunjuk dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita koreksi setiap hari. Sudahkah puasa kita sesuai dengan petunjuk Nabi? Sudahkah kita puasa hari ini ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala? Sudahkah ibadah qiyamul lail kita ya memenuhi syarat diterimanya amalan atau tidak? Ini yang kita harus khawatirkan selalu. Dan ini dilakukan, dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum mengatakan, mereka ya para sahabat radhiyallahu taala anhum berharap agar amalan-amalan mereka diterima daripada banyaknya beramal. Ya, ini yang penting harus kita lakukan. Kita beramal dan kita bermuhasabah. Apakah amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka khawatir? Karena mereka memahami betul firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang jadi pertanyaan para sahabat, apakah kami termasuk orang-orang yang bertakwa atau tidak? Ini harus kita tanyakan selalu dalam hati kita, apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa atau tidak? Ya, maka 30 hari bulan Ramadan inilah masa di mana kita betul-betul digembleng, masa di mana kita manfaatkan agar nanti selesai daripada bulan Ramadan, ya, kita betul-betul menjadi hamba Allah yang
Bertakwa. Bukankah Allah katakan di antara tujuan besar disyariatkannya puasa apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Ya, disinilah waktu yang terbaik yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin agar kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Bahkan Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala beliau mengatakan, seandainya aku mengetahui satu saja ada amalanku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sebesar biji sawi, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Allahu Akbar. Ya, beliau mengatakan kalau aku tahu ada satu saja amal kebaikan yang pernah aku lakukan selama di dunia ini, aku tahu itu diterima oleh Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan apa, ma'asyiral muslimin? Kekhawatiran para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam beramal. Ya, ini yang harus kita munculkan terus dalam hati kita. Apakah kita diterima atau tidak amalan kita? Ya, walaupun kita terus dianjurkan untuk terus berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Ya, inilah yang harus kita tanamkan yang pertama dalam jiwa kita, bahwasanya ketika kita beribadah di bulan Ramadan kita harus khawatir, ya, apakah ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Kembali kepada pertanyaan, kenapa kita harus mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum? Ya, maka bila kita ingin mencari sosok, mencari tauladan, maka hendaklah kita mencari tauladan yang betul-betul mereka adalah orang-orang yang memang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tahu para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang belajar langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada satupun permasalahan dalam agama ini melainkan pasti mereka bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali pertanyaan para sahabat yang ditanyakan kepada Nabi. Satu permasalahan tidak tahu ditanya kepada Nabi. Ada satu permasalahan yang mereka tidak faham, langsung ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan selalu mereka adalah orang-orang yang paling semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin mencari toladan, barang siapa yang ingin mencari contoh, maka contohlah orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa kita harus mencontoh orang-orang yang sudah meninggal, sudah berlalu dari kita? Karena kalau orang-orang yang masih hidup, tentu masih ada kemungkinan dia tergelincir dalam dosa dan maksiat. Terkadang kita lihat, Masya Allah, ini Ustadz bagus, ini Ustadz alim, ini orang yang berilmu, ini rajin ibadahnya, tapi kita tidak tahu akhir hayatnya bagaimana. Karena hidayah di tangan Allah. Mudah bagi Allah untuk membolak-balikan hati manusia yang dulu semangat ibadah, di akhir hayatnya Allah putarkan dia menjadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membolak-balikan hati manusia. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man yahdihillah fala mudhillalah." Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun yang mampu untuk menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang mampu untuk memberikan hidayah. Artinya apa? Hidayah di tangan Allah. Kita nggak bisa memandang, oh ini orang baik, sampai akhir hayatnya akan baik. Kita tidak pernah tahu. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, beliau mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa ingin mencari contoh, mencari toladan, hendaklah mencari toladan yang orang-orang yang sudah meninggal, yang memang betul-betul ya akhir hayatnya adalah ya ditutup dengan husnul khatimah. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa orang-orang yang perlu kita contoh? Orang-orang yang sudah meninggal dunia, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kanu khairu hadhihi ummah. Para sahabat adalah sebaik-baik umat. Ya, para sahabat adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Abarraha quluban, orang yang paling baik hatinya. Lihat, Ibnu Mas'ud memuji para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, wa a'maqaha ilman, mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya.
Bagaimana mungkin tidak dalam ilmunya mereka duduk langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka belajar dan mengambil langsung dari sumbernya. Lalu apa yang kita ragukan? Maka hendaklah kita dalam beramal, dalam beribadah yang kita contoh. Jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kita contoh adalah bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum memahami nas, memahami dalil. Ini yang harus kita contoh. Ya. Kita tidak boleh memahami dalil dengan akal dan logika kita. Kita tidak boleh memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi semau kita. Tapi apakah para sahabat radhiyallahu taala anhum memahami hal tersebut seperti ini atau tidak? Kenapa? Karena mereka orang-orang yang belajar langsung dari Nabi. Ya, mereka yang ketika ada satu permasalahan, ada satu tafsir yang mereka tidak paham, langsung bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah metode ya dalam beragama yang harus kita tanamkan. Hendaklah kita mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian wa aqalluha taqallufan. Para sahabat adalah orang yang anti dengan berlebih-lebihan dalam ibadah. Artinya apa? Kalau ada contohnya mereka lakukan dari Nabi. Kalau tidak ada contohnya, tidak ada syariatnya dari Nabi, mereka tidak lakukan. Ya, ini menunjukkan kehati-hatian mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih. Para sahabat adalah satu kaum yang Allah pilih, ya, khusus untuk mereka mendampingi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah naqli dinihi, untuk menyebarkan agamanya. Kalaulah bukan karena taufik dari Allah, kemudian usaha yang luar biasa dari para sahabat, mungkin sampai hari ini kita tidak pernah mengenal yang namanya Islam. Bagaimana Nabi mendidik para sahabat dengan didikan yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi mengirim mereka ke setiap daerah. Tujuannya apa? Untuk menyebarkan agama Islam. Kalaulah bukan karena dakwah mereka, mungkin Islam belum sampai ke negeri kita. Ya, bagaimana usaha para sahabat radhiyallahu taala anhum menyebarkan dakwah ke seluruh dunia. Ya, maka Ibnu Mas'ud mengatakan fatashabbahu bi akhlaqihim. Maka hendaklah kalian ikuti contoh para sahabat dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah. Ya, fahum kanu alal hudal mustaqim. Kenapa kita harus mencontoh mereka? Karena para sahabat adalah orang-orang yang diberikan hidayah dan pasti mereka orang-orang yang lurus. Ya, sampai-sampai kalau dalam ilmu hadis itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau kita mentakhrij hadis, kemudian kita lihat sahabat, sudah tidak diragukan lagi. Tidak usah kita cari bagaimana kredibilitasnya. Ya, karena para sahabat udul, para sahabat adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang baik. Tidak usah kita periksa lagi langsung sahabat bagaimana nih kredibilitasnya, apakah dia ya orang yang kuat hafalannya atau tidak, apakah dia orang yang fasik atau tidak. Tidak diperiksa. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dapat rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bagaimana pentingnya kita mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana mungkin kita mengikuti mereka? Ya, Allah yang langsung yang berikan rekomendasi, memberikan tazkiyah untuk mereka para sahabat. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam. Siapa yang masuk Islam pertama? Para sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa yang mengikuti para sahabat? Para tabi'in. Para tabi'ut tabi'in, orang yang belajar langsung dari para sahabat. Lihat bagaimana indahnya Islam. Islam itu secara sanad rapih. Ya, makanya satu agama yang sangat ilmiah. Ya, yang tercatat secara jelas ini hadisnya dari siapa? Ya, dari sahabat. Sahabat dari siapa? Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Semuanya tercatat rapih. Dan ini agama yang sangat ilmiah. Ya. Tidak ada satupun dalil, ya, kecuali semuanya jelas silsilah sanadnya. Ya, para sahabat belajar langsung dengan Nabi. Nabi mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, terus sampai sekarang. Maka jelas sumbernya. Ya, maka Islam jelas sumbernya. Kemudian Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Lihat. Kalau Allah sudah ridho, sudah ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah ridho kepada mereka, wadu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Ya, bukan hanya Allah ridho kepada mereka, Allah katakan wa'adda lahum jannat, bahkan Allah sediakan surga-surga bagi mereka. Lihat, Allah menggunakan kalimat jamak, bukan mengatakan a'addallahu jannah, tapi jannat, surga-surga Allah sediakan untuk mereka. Kenapa? Karena Allah ridho kepada para sahabat. Ya, karena para sahabatnya yang selama ini mendampingi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, ya, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, yang demikianlah adalah kemenangan yang besar. Maka di sini jelas kenapa kita harus mencontoh siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan Nabi mengatakan khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang setelahnya. Lihat, Nabi dan Allah memberikan rekomendasi langsung kepada mereka. Maka tidaklah salah kalau nanti kita akan melihat bagaimana Ramadannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka betul-betul mengisi Ramadan dengan sebenar-benarnya. Bahkan mungkin terkadang kita mengatakan ini mustahil dilakukan oleh seseorang, ya, yang sampai misalkan mereka menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam bulan Ramadan. Ya, maka mari kita lihat nanti contoh-contoh yang diajarkan oleh para sahabat dalam mengisi bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ya, maka mari kita perhatikan, ya, disebutkan oleh para ulama dalam riwayat-riwayat yang sahih tentang yang mengisahkan kesungguhan, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam mengisi bulan Ramadan. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama adalah mereka memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ini jelas. Ya, kita tahu bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Maka ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum tahu bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka mereka tidak mau melewatkan sedikit pun waktu mereka di bulan Ramadan kecuali mereka dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Maka mari kita lihat, ya, bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum dan generasi berikutnya betul-betul mereka menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Sebagian mereka ada menghatamkan Al-Qur'an setiap 1 minggu. Artinya dalam 1 Ramadan berapa kali? 4 kali. Ada yang menghatamkan 3 kali. Berarti berapa kali dalam 1 Ramadan? 30 kali. Ada yang menghatamkan bahkan dalam 1 hari 1 kali hatam. Berarti berapa kali? 30 hari. 30 kali. Bahkan ada, ya, yang menghatamkan Al-Qur'an dalam 1 hari 2 kali. Berarti berapa kali? 60 kali mereka hatamkan Al-Qur'an. Pertanyaannya, kita berapa kali dalam sebulan? Sekalipun kadang enggak, gitu kan? Ya, sekalipun kadang enggak. Setengah Quran pun kadang enggak. Seperempat Al-Qur'an pun kadang enggak. Kenapa Ustaz? Saya sibuk kerja, saya sibuk cari nafkah. Bukankah para sahabat radhiyallahu taala anhum juga manusia biasa yang mereka juga butuh bekerja, yang mereka juga punya anak dan istri? Kenapa mereka bisa lakukan? Nanti akan kita sampaikan. Kenapa yang membedakan mereka betul-betul semangat dalam membaca Al-Qur'an? Ya, kita disibukkan dengan urusan dunia. Kita disibukkan dengan sesuatu yang terkadang tidak kita bedakan antara Ramadan dengan bukan Ramadan. Sama saja sudah. Ya, di luar bulan Ramadan selama 11 bulan hatam Quran pun enggak pernah, apalagi di bulan Ramadan. Ini menjadi cambukan bagi kita, ya, bahwa hendaklah bulan Ramadan kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, apabila telah tiba bulan Ramadan, bahkan beliau meliburkan kajian tentang hadisnya. Ya, tujuannya apa? Beliau ingin menyendiri memperbanyak membaca Al-Qur'an. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, apabila masuk bulan Ramadan, ya, beliau betul-betul mencurahkan waktunya hanya untuk membaca Al-Qur'an. Ya, dihabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW senantiasa, ya, menyetorkan hafalan Al-Qur'an, menyetorkan bacaan Al-Qur'an bersama siapa? Jibril alaihissalam di bulan Ramadan. Ini yang harus kita tanamkan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang harus kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Di antaranya misalkan, ya, Ibnu Rajab
ya mengatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyimak Al-Quran, ya, dan dibacakan Nabi sekali pada setiap tahunnya, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saling menyimak dengan Jibril alaihi salam. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Di antara ya hal yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh para sahabat dan generasi terbaik daripada umat ini, ya, misalkan Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala, beliau apabila memasuki bulan Ramadan, beliau meninggalkan majlis ilmunya dan beliau mengkonsentrasikan kepada Al-Qur'an. Ya, ada di antara mereka yang selesai 3 kali dalam 1 bulan, ada yang 6 kali dan lain sebagainya. Ya, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i, bayangkan, ya, beliau bisa menghatamkan 60 kali dalam 1 bulan. Berarti sekali berapa tadi? 2 kali. Bayangkan. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah 60 kali dalam 1 Ramadan beliau menghatamkan Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya kenapa kita nggak bisa? Padahal mungkin mereka juga bekerja, mereka juga cari nafkah, mereka juga punya anak dan istri. Ternyata ma'asyiral muslimin, yang membedakan adalah keberkahan waktu kita. Ini yang terpenting. Ya, kita sama-sama diberikan waktu berapa jam dalam sehari? 24 jam. Tapi setiap kita pasti beda-beda. Padahal kerjanya sama misalkan. Ya, sama-sama kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore misalkan. Tapi masing-masing itu berbeda. Ada orang yang dalam waktu dari jam 7 sampai jam 4 dia kerja, meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Ada yang gak bisa sama sekali. Ya, kita sama 24 jam diberikan waktu oleh Allah. Ada orang yang dimudahkan untuk bisa baca Al-Quran, ada yang dipersulit oleh Allah. Apa yang mempersulit ini? Adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Para ulama mengatakan maksiat yang kita lakukan sedikit atau banyaknya pasti akan berpengaruh pada kemalasan kita dalam beribadah. Jadi kalau kita malas baca Quran, kita malas qiyamul lail, berarti ada maksiat yang kita lakukan yang menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Makanya yang menjadikan kita malas apa? Maksiat yang kita lakukan. Bisa jadi ada maksiat yang kita lakukan, inilah yang menghalangi kita, ya, dari membaca Al-Quran, dari qiyamul lail. Ini yang harus kita sadari. Kenapa ada orang yang mudah bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, tapi kita sulit? Ya, sampai-sampai ya disebutkan dalam riwayat, ya, bahwasannya ada seorang yang tidak bisa bangun malam selama 20 tahun untuk melaksanakan qiyamul lail hanya karena 1 dosa yang pernah dia lakukan. Bayangkan. Ya, hanya karena dosa yang pernah dia lakukan terhalang dari keutamaan mengerjakan qiyamul lail. Ya, kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum dan generasi terbaik umat ini mereka mudah membaca Al-Qur'an? Ya, karena hati-hati mereka suci, hati-hati mereka bersih. Makanya apa kata Ali radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau seandainya hati-hati kalian itu bersih, kalian enggak pernah cukup dan enggak pernah puas dari baca Quran. Dan ini terbukti. Kenapa para ulama, para sahabat, mereka mampu membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam Ramadan? Ya, karena hati-hati mereka suci, bersih. Ya. Kemudian sebab yang kedua adalah dikarenakan kita memang jarang baca Quran di luar daripada bulan Ramadan. Ini yang menjadikan masalah. Ya. Sehingga ketika bulan Ramadan berat untuk baca Al-Quran. Karena emang gak kebiasa tuh di 11 bulannya kita baca Quran. Makanya para ulama menjelaskan bahwasannya di antara persiapan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan adalah kita perbanyak baca Al-Quran di luar daripada bulan Ramadan. Tujuannya kalau di bulan Ramadan supaya kita sudah terbiasa. Ya, kita kan susah, hafal aja belum, ya, baca juga masih sering salah, sehingga untuk membaca 1 halaman pun kesulitan. Ya, kenapa para ulama, para sahabat radhiyallahu taala anhum mampu menghatamkan Quran berkali-kali? Karena mereka biasa. Ya, sudah baca Al-Quran dan bahkan sebagian mereka hafal sehingga tinggal selesai. Saya punya teman di Madinah, beliau sudah selesai 30 juz, ya. Kemudian beliau bikin video menghatamkan Al-Quran dari awal sampai akhir hanya hitungan jam dan selesai. Makanya tidak aneh gitu kalau para sahabat, para ulama mereka bisa menghatamkan berkali-kali. Karena memang kalau orang sudah hafal dan orang sudah lancar membaca Al-Quran, sudah secara cepat mereka bisa
membacanya. Maka ini juga sekali lagi teguran untuk kita. Kalau kita belum lancar baca Quran, perlancar hari ini. Sering-sering pegang Quran. Ya, semaksimal mungkin kita berusaha untuk baca Al-Quran. Kalaupun Ustaz saya nggak bisa menghatamkan, tidak masalah. Yang penting kita ada usaha, niat kita untuk menghatamkan. Kalaulah ternyata selesai 30 hari kita tidak bisa menyelesaikan Al-Quran, ya sudah. Ya, yang penting niat kita, ya sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tahun ini di Ramadan ini saya ingin menghatamkan Quran, ya Allah. Ya, kalaupun hanya sekali. Kalaupun saya tidak bisa, ya Allah saya akan berusaha. Ya, kasih waktu dalam sehari ya 1 lembar lah. Ya, tidak bisa 1 lembar, setengah lembar misalkan, tapi rutin itu kita lakukan. Dapat 1 juz 2 juz itu alhamdulillah. Tapi luangkan waktu kita di bulan Ramadan ini, ada waktu dalam sehari itu baca Quran, itu yang terpenting. 1 hari saja ada waktu kita baca Al-Quran. Ya, jangan sampai dalam 24 jam tidak ada waktu kita sisihkan untuk baca Al-Quran. Ya, ini penting ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi diantara penghalang kenapa kita susah sekali baca Quran, malas sekali ibadah, adalah bisa jadi ada kemaksiatan yang kita lakukan, yang ini menjadikan penyebab terhalangnya kita, ya, dari senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya dan kita semua, ya, mari kita manfaatkan Ramadan kali ini dengan memperbanyak baca Quran. Ya, kalau kita nggak bisa setiap waktu, minimal setelah sholat coba. Ini salah satu hal yang paling baik adalah ketika kita baca Quran setelah sholat atau dipakai untuk sholat. Ya, makanya para ulama mengatakan kenapa Imam Syafi'i rahimahullah bisa menghatamkan 60 kali dalam 1 bulan, dikarenakan dia pakai bacaan Qurannya ketika sholat. Ya, oh Ustaz, saya kan gak punya hafalan, Ustaz gimana? Sholat taruh mushaf, pegang mushaf boleh baca. Terutama sholat apa? Sunnah. Saya katakan sholat sunnah, baca. Ya, taruh di atas, pegang Qurannya, atau mungkin ditaruh ada tiang yang kita simpan misalkan, sambil baca. Ya, dan itu yang paling mudah untuk masuk ke dalam hati kita ketika Al-Quran dipakai untuk sholat. Kemudian mungkin ada pertanyaan, Ustaz, bukankah ada larangan dari Nabi menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Ya, karena ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasannya seorang tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kenapa? Di antara sebabnya ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ya, kita dilarang untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 kali agar kita bisa menghayati dan mentadabburi isi Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca. Tapi para ulama, ya, di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasannya wa inna ma warada nahyu an qiraatil Quran fi aqalli min 3 alal mudawamati ala dalik. Yang dilarang itu kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari adalah bagi mereka yang mendawamkan, merutinkan itu di luar bulan Ramadan. Jadi kalau di luar bulan Ramadan maksimal menghatamkan Al-Quran berapa? 3 hari. Artinya tidak boleh kita selesaikan baca Al-Quran dalam sehari atau 2 hari, maksimal 3 hari. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mentadabbur isi Al-Quran. Tetapi kata beliau, fa amma fi awqatil mufaddalah ka syahri ramadhani khususan, ya, adapun di waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, ya, di waktu-waktu, ya, ketika kita berpuasa, ataupun di tempat-tempat yang utama seperti di Makkah, di Madinah, maka kita boleh perbanyak menghatamkan Al-Quran, walaupun mungkin dalam sehari bisa 1, 2 atau 3 kali. Maka kita lihat Imam Syafi'i tadi sampai 60 kali belum menghatamkan, dan ini tidak ada larangan karena beliau melakukannya di bulan Ramadan. Jelas ya? Jadi tidak ada kontradiksi antara apa yang dilarang oleh Nabi dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, maka di sini tidak ada kontradiksi. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kemudian mari kita lihat bagaimana ibadah qiyamul lailnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail. Ya. Dan ini alhamdulillah kita biasa lakukan, ya, melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak hanya mencukupkan mereka sholat berjamaah dengan jamaah yang lain. Ketika pulang ke rumahnya ditambah lagi sholat qiyamul lail. Dan ini dibolehkan. Ya, jadi kalau bapak-bapak sudah sholat di sini, sholat tarawih, ya, kemudian sudah ditutup dengan witir, ternyata pas malam jam 1, jam 2 bangun, boleh atau tidak qiyamul lail? Boleh. Ya, tapi tidak kita tutup dengan witir. Kata Nabi SAW, la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Atau misalkan saya yakin nih
malam ini saya bisa bangun jam 2 atau jam 3. Ya, maka kita tidak usah ikut witir ya dengan jamaah. Ya, selesai misalkan berapa rakaat di sini? 11. 23 misalkan ya. Selesai di 20 di 18 misalkan atau di berapa? 20 ya. Atau misalkan di 22 kalau witirnya 1 misalkan. Ya kita yang witirnya di rumah misalkan di rumah saja karena saya yakin nih jam 1 jam 2 saya bangun gitu kan. Boleh kita tambah lagi. Ya boleh kita tambah lagi. Dan ini qiyamul lail. Boleh kita lakukan. Dan ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di antara yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menghidupkan malam Ramadan dengan sholat semampu beliau. Sampai-sampai kalau tiba waktu malam, beliau bangunkan anak istrinya. Seraya mengatakan as-sholatus sholat. Ya, ayo sholat. Ya, bangun sholat qiyamul lail. Dan ini boleh kita lakukan. Ya, dan ma'asyiral muslimin, sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh. Ya, kebiasaan orang-orang soleh. Kalau kita ingin termasuk hamba Allah yang soleh, maka perbanyak sholat qiyamul lail. Ya, dan qiyamul lail akan sangat berpengaruh kepada kehidupan seorang hamba. Orang yang rajin melaksanakan qiyamul lail pasti kehidupannya berbeda dengan yang lainnya. Hatinya tenang, keluarganya barokah, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena melaksanakan qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang soleh. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala turun langsung ke langit dunia di sepertiga malam. Allah mengatakan, "Man yad'uni fa astajibala." Siapa yang malam itu berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang malam itu meminta sesuatu kepadaku, aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni ya hamba tersebut. Ya. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Ya, banyak sekali contoh yang disebutkan oleh para ulama tentang keseriusan para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam melaksanakan qiyamul lail. Ya. Sebagian mereka bahkan menghabiskan waktunya apalagi di sepertiga malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan betul-betul memperbanyak ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, juga di antara contoh yang bisa kita ambil ya adalah kedermawanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ya di bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan. Makanya para sahabat itu sangat semangat untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau akan bertambah ketika sudah datang bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan akan menjadi orang yang paling dermawan lagi ketika sudah datang bulan Ramadan. Makanya ini juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, mereka sebagian tidaklah mau berbuka kecuali menunggu anak-anak yatim. Ya, baru mereka mau makan berbuka dengan mereka. Sebagian lagi berlomba-lomba untuk memberikan makan. Ya, berbuka puasa kepada saudaranya. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Satu amalan yang mudah. Kalau seandainya kita punya rizki, ya, kita belikan 1 dus air misalkan. Kita bagikan ke orang-orang yang jalan, atau kita taruh di masjid misalkan. Ya, kasih mereka untuk berbuka. Bukan kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Barang siapa yang berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan dapatkan pahala puasa sebagaimana orang yang melakukannya, dan tidak dikurangi dari pahala orang yang melakukannya. Bayangkan, kalau kita sudah puasa, kita ngasih orang yang berpuasa 2 pahala kita. Ya, walau hanya mungkin kita beli gorengan, misalkan isi air, ya, kasih buras misalkan, bagikan tengah jalan, atau bagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Bisa jadi ini yang jadi pahala besar bagi kita. Ustaz, saya nggak mampu Ustaz baca Quran menghatamkan dalam 1 bulan, tapi insya Allah saya bisa sedekah dalam sehari misalkan 10.000, sedekah dalam sehari 2.000. Ini yang kita lakukan. Ya, Ustaz, saya tidak bisa seperti para sahabat dan generasi umat ini yang bisa menghatamkan sampai 60 kali dan lain sebagainya. Maka cari amalan-amalan yang mudah yang bisa kita lakukan, dan itu kita kontinukan. Ya, beli 1 dus 40.000, kita bagikan di jalan. Orang yang kehausan minum, subhanallah. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang yang pendosa dimasukkan ke dalam surga hanya karena memberikan minum kepada seekor anjing? Bayangkan, seekor anjing dia berikan minum, Allah jadikan dia masuk surga. Ya, di dalam yang lain Allah memasukkan seorang hamba ke dalam surga hanya karena dia menyingkirkan 1 dahan di tengah jalan yang mengganggu manusia untuk lewat, kemudian dia singkirkan, dengan itulah Allah memasukkan dia ke surga.
Kita nggak tahu amalan mana nih yang memasukkan kita ke surga. Maka jangan pernah remehkan amalan yang kita lakukan. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian remehkan sekecil apapun kebaikan. Kita nggak tahu kebaikan mana nih yang menjadikan pahala kita jadi besar. Ya, bisa jadi amalan yang besar nggak ada, sia-sia di sisi Allah. Karena mungkin ada sesuatu yang menjadikan amalan kita tidak diterima. Tapi bisa jadi amalan yang kecil yang mungkin dianggap remeh oleh manusia, itulah yang menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, saya tutup kajian kali ini ya dengan menyampaikan nasihat tadi, bahwasannya mungkin kita tidak bisa seperti para sahabat. Mungkin kita tidak bisa seperti meneladani mereka, generasi terbaik dalam membaca Al-Qur'an, dalam qiyamul lail, ya. Maka kita bisa teladani, cari ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan dan kita rutinkan. Kalau tidak bisa baca sehari 1 juz, ya, semampu kita bisa berapa kita baca. Tapi jangan kita tinggalkan, ini yang terpenting. Ya, kalau kita bisa baca 1 hari, ya, hanya 1 lembar, hanya 1 muka, itu yang kita rutinkan. Tapi jangan kita tinggalkan gitu. Oh Ustaz, saya kalau baca Quran agak susah nih Ustaz, karena kerjaan saya misalkan numpuk, kerjaan saya padat Ustaz. Tapi insya Allah kalau taraweh, qiyamul lail saya bisa. Itu yang kita lakukan. Ustaz, taraweh juga kadang saya kerja capek pagi, gitu kan, malam udah ngantuk. Tapi insya Allah Ustaz saya bisa sedekah Ustaz, dalam sehari 50.000, 20.000. Itu yang kita rutinkan. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan itulah ya yang menjadikan pahala kita menjadi besar di sisi Allah. Ya, kan kita tahu amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Maka sekecil apapun ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cari ibadah-ibadah yang bisa kita rutinkan. Ya, ada yang bisa tasbih, berzikir kepada Allah dia pagi, itu yang kita lakukan. Ya. Dan setiap kita selalu saya sampaikan berbeda-beda diberikan taufik oleh Allah. Ada orang yang dimudahkan, bisa dia baca Quran cepat, bisa dia baca Quran selesai ya 1 bulan 1 kali. Ada orang yang susah karena memang terbata-bata baca Qurannya. Ya, lakukan tetap lakukan walaupun kita tidak semaksimal itu. Artinya cari peluang-peluang ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan dengan itu semua ya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan jadikan dalam hati kita ya seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kalau kita yakin ini, kalau seandainya ada orang ya meyakini bahwasanya ini Ramadan terakhir bagi saya, pasti dia akan semangat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tentunya kita berharap bahwasanya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan berikutnya, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini jauh lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.